Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang tetap teguh melaksanakan sunnah-sunnah Nabi hingga akhir nanti. Teman-teman rahimakumullah, sudah menjadi perkara yang sudah kita ketahui bersama, maklum lah bagi kita bahwa Islam itu mewajibkan kita untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran, membenarkan yang benar, membatalkan sesuatu yang salah. Namun ketika kita mengajak saudara kita kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, responnya tidak sama seperti yang kita inginkan, tapi justru biasanya responnya negatif atau bahkan membuat kita mungkin menjadi kaget dan down. Nah, yaitu misalnya ketika kita mencegah seseorang dari kemungkaran, dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Sederhana bahasanya, namun ternyata bahasa ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah, wa inna abghadal kalami ilallahi an yaqula ar-rajul ittaqillah fa yaqulu alaika nafsak. Sesungguhnya perkataan yang paling dibenci oleh Allah itu adalah ketika seseorang berkata atau menasihati temannya, bertakwalah kepada Allah, dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Urus saja dirimu sendiri. Itu bahasa yang luar biasa sekali. Bahasa yang menunjukkan mungkin kesombongan dia, mungkin beranggapan ketika dia mungkin dia beranggapan, dia merasa bahwa dia sudah hebat, sudah orang soleh, merasa kuat dengan siksaan api neraka, atau mungkin merasa gimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah bahasa yang kata Rasulullah paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga lalu bagaimana sebenarnya kita, lalu bagaimana sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang ini dengan yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Dan ketika dikatakan kepada dia, bertakwalah kepada Allah, maksudnya berhentilah dari kemungkaran, mari berbuat baik, akhadhathu al izzatu bil ithmi, dia malahan bangkit rasa sombongnya atas dosa yang dilakukan. Bangkit rasa sombongnya dengan dosa yang dilakukan. Artinya dia nggak menerima nasihat. Langsung dia apa dan sebagainya. Maka Allah menegaskan, fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Maka sungguh bagi dia adalah neraka jahanam, dan itu adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Teman-teman rahimakumullah, hal ini menjadi catatan kita bahwa ternyata ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, ya cukup sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, selebihnya dah biarlah. Karena bukan tugas kita lagi untuk memaksa dia berbuat baik atau memaksanya berhenti dari keburukan yang dilakukan. Karena kita bukan porsi kita. Maka kenapa kita sangat concern dengan hal ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal 176, yang maksudnya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah azab, menurunkan azab, ujian atau musibah kepada hambanya, itu musibah ini atau ujian ini tidak diturunkan kepada pelaku-pelaku yang zalim itu saja, tapi semuanya pasti kena. Tidak mungkin Allah menurunkan hujan sehingga menjadi banjir hanya RT A saja, sedangkan RT B yang berkata tidak terkena. Semuanya kena, yang baik maupun yang tidak baik semuanya kena. Dan ini Allah tegaskan dari surah Al-Anfal 176. Bismillahirrahmanirrahim.
Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah atas sebuah fitnah, musibah, ujian yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja, yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, enggak. Semuanya kena. Yang baik maupun yang tidak baik, semuanya pasti mengalami, merasakan ketika musibah itu terjadi. Oleh sebab itu, sebagai wujud cinta dan kasih sayang sama muslim, kita menasihati, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan murkanya kepada kita semua. Dengan demikian kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Maka bahasa urus saja dirimu itu bahasa sombong yang tidak lagi orangnya tidak mau menerima kebenaran dari siapapun itu, bahkan dia menyombongkan dosa yang dilakukan. Dan ini hati-hati betul kita ya, karena bahasa sederhana tadi ternyata dampaknya luar biasa. Fahasbuhu jahannam kata Allah. Maka tempatnya adalah di neraka jahanam. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu siap menerima nasihat dan siap juga melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.